Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, wa ba'd. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada umat ini adalah nikmat ilmu. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, kebingungan, kemudian syubhat merajalela di mana-mana, dan derasnya arus informasi. Maka tanpa ilmu, seseorang akan mudah terseret ke pemahaman yang menyimpang, berita palsu, dan gaya hidup yang jauh dari tuntunan agama ini. Maka dengan ilmu, seseorang akan memperoleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana cahaya itu akan membimbingnya dari gelapnya fitnah di akhir zaman ini. Kemudian juga Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa akan datang, kata Nabi SAW, suatu zaman yang dimana pada saat itu, kata Nabi, orang yang memegang kepada sunnahku bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nabi SAW bersabda, ya'ti zamanun as-sabir ala dinihi kal qabid al jamar. Akan datang, kata Nabi SAW, suatu masa yang dimana as-sabir, orang yang bersabar menjalankan sunnahku, kata Nabi, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal ini menunjukkan betapa beratnya tantangan mempertahankan kebenaran di akhir zaman ini. Banyak manusia yang menjauh dari agama, meremehkan sunnah Nabi SAW, bahkan sebagian mereka memperolok orang-orang yang ingin istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Maka pada kondisi seperti inilah ilmu menjadi benteng yang kokoh. Ia menjadi akidah, menguatkan langkah kita dan meneguhkan hati kita. Bahkan dikatakan afdalul jihad fi hadzal zaman talabul ilm. Dikatakan oleh para ulama bahwa jihad yang paling utama pada zaman ini adalah talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena itu menuntut ilmu pada hari ini bukan hanya sekedar agar kita bisa mengetahui suatu hukum dalam perkara agama, tetapi untuk menjaga diri kita agar selalu berada di atas jalan Nabi SAW, sekalipun terasa berat. Karena apa? Orang yang bersabar pada hari itu, kata Nabi,
mereka akan mendapatkan pahala yang besar dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, yang dimana hadis itu berbicara tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang menggambarkan di situ semangat para sahabat dalam memperoleh suatu kebaikan. Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa segolongan para sahabat, anna nasa min ashabi Rasulillah qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, segolongan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Mereka berkata, yang dimana para sahabat ini termasuk dari golongan fakir miskin. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya itu, kata mereka, mereka bepergian dengan membawa pahala yang sangat banyak. Kenapa? Kata para sahabat menjawab, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka, kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari golongan fakir ini, mereka orang kaya itu mengerjakan salat sebagaimana kami mengerjakan salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Akan tetapi, kata para sahabat ini, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi orang kaya itu, kata mereka, mereka bisa berinfak dengan harta yang mereka miliki, sementara kami tidak bisa. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, telah menjadikan sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap ucapan Allahu akbar, takbir, adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Setiap orang menyuruh kepada hal yang baik adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah. Melarang dari perbuatan mungkar adalah sedekah. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Sampai-sampai, kata Nabi, di kemaluan kalian itu terdapat sedekah. Maka para sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami ketika mendatangi istrinya dengan syahwatnya bisa mendapatkan pahala? Maka apa kata Nabi? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian jika kalian meletakkan kemaluan kalian kepada yang haram, bukankah berdosa? Kemudian Nabi melanjutkan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian juga ketika kalian meletakkannya pada yang halal, maka itu akan berpahala, akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang serupa juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kaum fakir miskin dari Muhajirin, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa derajat yang sangat tinggi
dan kenikmatan yang abadi. Ini pertanyaan ini muncul dari muhajirin, dari golongan orang-orang fakir miskin. Rasulullah SAW bertanya, apa itu? Mereka menjelaskan, orang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami juga berpuasa, mereka bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah, mereka bisa memerdekakan budak tapi kami tidak bisa melakukannya. Maka apa kata Nabi SAW? Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kata Nabi, maukah aku beritahu kepada kalian suatu amalan yang dengannya kalian bisa menyusul orang-orang kaya yang sudah mendahului kalian, dan kalian pun bisa mendahului orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang-orang yang melakukan amalan yang serupa dengan kalian. Maka para sahabat ini menjawab, tentu mahu wahai Rasul. Maka Nabi SAW bersabda, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Maka kalian harus bertasbih, kata Nabi, bertakbir dan bertahmid setelah selesai salat sebanyak 33 kali. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah mendengar itu, sahabat dari kaum muhajirin ini, dari golongan fakir miskin, mereka langsung mengamalkan amalan tersebut. Namun orang-orang kaya pun mengetahui amalan itu, sehingga mereka juga ikut mengamalkannya. Maka para fuqara muhajirin ini, mereka datang lagi kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, saudara-saudara kami yang memiliki harta telah mendengar amalan yang kami lakukan, lalu mereka pun melakukan hal yang sama dengan kami. Maka apa kata Nabi SAW ketika mendengar itu? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kata Nabi, karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang ia kehendaki. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, faedah pertama yang bisa kita ambil dari hadis tersebut yaitu keutamaan para sahabat dalam berlomba kebaikan. Faedah pertama dari hadis ini adalah keutamaan para sahabat dalam berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Para sahabat yang miskin, mereka tidak iri kepada orang kaya karena kekayaan duniawi mereka, melainkan mereka iri kepada orang-orang kaya ini karena mereka bisa beramal lebih dibandingkan mereka, seperti berhaji, umroh, memerdekakan budak dan lain-lainnya. Nah, inilah kemudian yang mendorong sahabat dari golongan fakir miskin ini untuk bertanya kepada Nabi SAW. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sikap iri seperti inilah yang harus kita contoh, dan ini dibolehkan dalam agama kita, ya. Seseorang harusnya iri kepada orang kaya yang dermawan, yang pandai bersedekah, bukan kepada orang kaya yang pelit dan bergelimang maksiat. Sebab kekayaan seperti itu hanya akan mendatangkan musibah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri, dengki kecuali atas dua perkara. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, kemudian orang itu
mempergunakannya di jalan yang baik. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh iri kepada mereka adalah orang yang Allah berikan ilmu, hikmah, kemudian ia mengajarkannya kepada orang lain. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, iri seperti ini akan memicu perlombaan untuk mengejar kebaikan. Dalam urusan dunia, amal salih. Dalam urusan dunia, seseorang harus melihat kepada yang lebih bawah darinya. Tetapi dalam urusan ibadah, urusan akhirat, maka seseorang dia harus melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu perbandingan derajat antara orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Nah, faedah kedua ini terjadi perselisihan dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa orang kaya kemudian ia bersyukur itu lebih utama dibandingkan orang miskin yang bersabar. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa orang miskin yang bersabar itu lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan orang kaya yang bersyukur. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittalla'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahlihal fuqara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan ke surga. Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Maka aku melihat, kata Nabi, bahwa kebanyakan penduduk surga ini itu dari kalangan fuqara, dari kalangan orang-orang miskin. Inilah yang kemudian menjadi dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa orang miskin yang bersabar itu lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia dibandingkan orang yang kaya kemudian ia bersyukur. Kemudian pendapat lain dari para ulama, ada juga yang mengatakan bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih utama dibandingkan daripada orang miskin yang bersabar. Alasannya adalah karena orang miskin harus sabar karena keadaannya memang mengharuskan ia untuk sabar. Sementara itu orang kaya mereka dimudahkan untuk mendapatkan kesenangan dunia, dibukakan bagi mereka pintu-pintu maksiat. Tetapi orang kaya itu mereka lebih memilih untuk menahan diri dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi menahan diri dari kelalaian saat bergelimang kesenangan dianggap lebih berat, karena sifat kesenangan itu sendiri cenderung membuat lalai dan membuat kesabaran seseorang menjadi pendek. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis yang sedang kita bahas tadi, di mana orang miskin di sini mereka merasa iri kepada orang yang kaya karena mereka bisa mengamalkan amalan yang lebih dibandingkan mereka. Setelah Rasulullah SAW mengajarkan amalan zikir, orang kaya pun mengamalkannya. Maka dalam menanggapi hal ini, Rasulullah SAW bersabda, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki dari para hambanya. Akan tetapi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang siapa yang paling tinggi derajatnya antara orang kaya yang bersyukur
atau orang miskin yang bersabar. Dan ini pendapat yang paling rajih, yang paling kuat. Apa kata beliau? Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Entah itu orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Maka siapa saja di antara mereka yang ketakwaannya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, maka merekalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya dan paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yaitu mencari amal pengganti yang selevel. Maka apabila seseorang tidak mampu melakukan suatu amal, hendaknya ia mencari amal lain yang selevel dengan amalan tersebut. Karena orang miskin tidak mampu bersedekah atau memerdekakan budak, tapi Rasulullah SAW membimbing mereka dengan amalan zikir, tasbih, kemudian tahmid, takbir 33 kali setelah selesai salat, yang dengannya mereka bisa mengejar orang-orang kaya dan mendahului orang-orang setelah mereka, kecuali yang melakukan amalan sama dengan mereka. Demikian pula apabila seseorang tidak mampu menunaikan ibadah haji, maka bisa dicari amalan yang nilainya sama dengan haji. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Kata Nabi SAW, siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia akan pulang dengan membawa pahala sebesar pahala haji yang sempurna hajinya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini kita belajar bahwa pintu-pintu kebaikan sangatlah luas. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi karunia-Nya hanya bagi orang-orang yang memiliki harta saja. Bahkan Nabi SAW membimbing kita untuk berzikir, karena zikir itu bisa membuahkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga belajar bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan oleh harta yang kita miliki, tetapi itu semuanya ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kaya maupun miskin, selama ia bertakwa, maka ia berada di tempat yang mulia di sisi Rabb-Nya. Dan siapa yang tidak mampu melakukan suatu amal, hendaknya ia mencari amal lain yang setara dan sesuai dengan kemampuannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang gemar dalam berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan, yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, dan yang selalu memilih jalan-jalan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang beriman di surga yang penuh kenikmatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, la'allakum tastafiduna minhu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.